Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Hari ini di pertemuan yang sudah penghujung semester ini, kita akan melakukan diskusi, ya. Sebelum kita mulai, Pak Guru absen dulu. Lihat ini. Jadi absen kali ini, kalau Pak Guru panggil namanya, ya. Contoh, Rehan. Berarti Rehan harus menyebutkan salah satu nama pahlawan. Salah satu nama pahlawan. Tidak? Paham? Jadi masing-masing pikir sekali. Pahlawan siapa? Ya, pahlawan nasional. Kalau Ambon terlalu sedikit. Kalian kan 20. Kalau yang sudah namanya sudah disebutkan tidak boleh ulang lagi. Oke. Alfa Rizky Setiawan. Tadi apa? Pakai nama pahlawan. Ulang. Alfa Rizky Setiawan. Ya, buat itu. Alia. Pangeran Sesar. Kuat. Amalia Salsabila. Siapa? Itu Kapitan Batimura tadi. Ayo, siapa? Cepat. Nah, sudah lanjut. Amelia. Amelia kuat Amelia. Siapa Amelia? Imam Bonjo, Tuan Gunung Bonjo. Devtian. Cepat. Iya. Fadlan. Soeharto. Ya, Fahmi Gunawan. Itu tadi. Sultan Hasanuddin. Galang. Izin. Irna. Nyadi. Ya. Ishak. Izin. Muhammad Amrullah. Pangeran Diponegoro. Cuma tapukan di situ saja ya. Muhammad Gisan. Alfa ya satu. Muhammad Effendi. Nabila. Ya. Rahmat Gilang. Sakit. Rausan. Ahmad Subat. Memang. Rehan Ramadan. Soekarni. Ya. Risma Sirombu. Siapa? Ulang lagi satu. Ganti. Kapan ini? Ayo cepat. Iya, mantap. Sapila Ode. Iya. Saskia. Mantap sekali. Wawinda. Siapa? Yohanes. Abraham. Yohanes ini nak apa? Wanda. So. Yana Alkamar Moni. Iya. Fatmawati ibunya Megawati. Oke. Oke. Anisawati ya. Oke, sebelum kita mulai,
Rausan, pimpin doa Rausan. Dapat kan? Iya, ini disampaikan baik. Guru, teman sebelum mulai pelajaran sejarah peminatan, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabban wa bil lisanina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, ya. Silakan kembali ke tempat. Ya. Oke, sebelum kita belajar, lihat itu tisu-tisu, kertas-kertas yang masih berserakan di atas meja, laci-laci, tolong dibersihkan. Ayo. Sudah? Sudah atau belum? Belum atau sudah? Sudah, oke. Oke. Hari ini kita akan membahas kira-kira dari gambar ini ya, dari gambar ini kira-kira hari ini kita membahas tentang materi apa? Luar angkasa? Apa yang tadi? Perang dingin. Iya. Perang dingin. Ya, ini masih berkaitan dengan materi yang kemarin. Kenapa? Karena masih ada gambar itu. Jelas? Karena materi yang kemarin kalian sudah membahas tentang apa kemarin? Teknologi luar angkasa dan teknologi persenjataan. Itu masih ada hubungannya dengan materi hari ini. Betul toh? Makanya kemarin ada kelompok yang dapat sampai di perang dingin dan pasca perang dingin. Betul toh? Iya. Jadi perang dingin. Kira-kira ada yang tahu tentang perang dingin? Membayangkan bagaimana itu perang dingin sudah? Demikian perang ada dingin. Ini terakhir begini. Perang dingin. Jadi perang dingin. Fahmi, kira-kira kalau perang dingin ini Fahmi membayangkan seperti apa? Karena kamu semua bertanya, nanti kamu bertanya. Perang diam-diam. Perang diam-diam. Baru sekian perang diam-diam. Rehan? Mereka dan miso, bagus sekali. Jadi nanti kita berbicara tentang perang dingin. Sudah? Ada tujuan pembelajaran yang akan kalian pelajari hari ini. Tujuan pembelajarannya itu ada di LKPD. Kemudian sebelum kita belajar, mari kita membagi kelompok atau pasangan. Ini bukan kelompok ya. Hari ini jadi karena materinya tentang perang dingin, Pak Guru bagi tidak kelompok, namanya pasangan. Bukan pasangan sehidup semati ya. Pasangan saja untuk membahas materi hari ini. Yang kurang satu pasangan tadi mana? Ya, bergabung dengan yang tadi.
Itu, sana. Yang ini di bawah. Ini dulu sesuai pasangan. Sudah? Iya, memang. Oke. Ini kontrak belajar masing-masing pasangan. Jadi kalau sampai sudah isi itu, tidak boleh neko-neko dalam kelas. Sudah? Nah, kontrak belajar. Diisi secepatnya. Ini ada yang sama. Oh iya. Ini tulis nama saja di bawah, nama 2 orang. Ya. Sudah? Ya, satu. Pasangan itu berapa? Sudah? Tulisan tadi tulis nama saja, pasangan yang Oke, namanya kontrak belajar. Jadi kalau sampai sudah mengisi kontrak belajar, tidak boleh neko-neko dalam kelas. Sudah? Kemudian tolong diisi cepatnya. Oke, hari ini Pak Guru akan menilai mulai dari jadi penilaian ada 3, sudah? Penilaian sikap, sudah? Sudah? Penilaian diskusi, kemudian nanti kita lanjut besok itu ada penilaian keterampilan. Karena nanti kita membuat apa? Klip. Jadi dari hasil clipping itu, jadi materi hari ini nanti dimasukkan ke dalam klip. Tidak, jadi dibahas dulu. Jadi hari ini 2 orang. Jadi semua punya jatah untuk berbicara. Sudah? Sudah? Belum. Jadi sebentar diskusi. Sudah sampai sini kontrak belajar dikumpulkan ke guru. Ya. Ya, lingkar. Diisilah. Razan, bantu Pak Guru bagi LKPD supaya kita memulai diskusi. Jadi sebelum diskusi nanti Pak Guru memberikan materi dan video pembelajaran. Itu yang di atas ini. Itu 2 lembar. Sudah ini sudah. Ini ganti. Sudah selesai. Contreng. Ya. Ada. Ya. Di situ terus ditambah itu bagi itu satu pasangan satu. Sudah? Ini dia. Oke. Sudah, kontrak belajar sudah ini. Sudah. Ya, jadi ini untuk mengikat kalian. Jadi kalau yang mau neko-neko nanti di neko-neko ya. Sudah. Gimana? Oh ini. Ini sudah. Itu ini dalam sini. Lihat siapa begitu gede. Ya. Lihat. Oke, jadi materi kita hari ini kerangkeng. Tujuan pembelajaran
Diharapkan peserta didik dapat mengevaluasi perkembangan dunia pada masa Perang Dingin beserta dampaknya dalam bidang politik dan ekonomi. Materi yang ada di tangan kalian dari KPD itu, ya, kontrak belajar sudah diisi. Sekarang sebelum masuk ke materi, ini ya, menggunakan menampilkan video pembelajaran. Jadi Perang Dingin, lalu penguatan sedikit. Materi Perang Dingin yang dari IRNA sudah mengatakan bahwa antara Amerika dengan Uni Soviet. Hari ini kita akan belajar bagaimana latar belakang terjadinya Perang Dingin. Nanti dimasukkan dalam kronologis awal Perang Dingin, jalannya Perang Dingin sampai berakhirnya Perang Dingin. Sudah hari ini. Kemudian Perang Dingin dimulai pada tahun 1947, berakhir 1991. Perang Dingin, kenapa sampai terjadi Perang Dingin? Padahal kalau kita berbicara tentang Amerika Serikat dan Uni Soviet, mereka berdua waktu Perang Dunia II itu bekerja sama. Keluar sebagai pemenang Perang Dunia II. Akan tetapi masing-masing ingin mau menunjukkan kekuatan masing-masing, maka akan melahirkan yang disebut dengan Perang Dingin. Masih berkaitan dengan materi yang kemarin. Kenapa? Karena materi kemarin dia berbicara tentang bagaimana persaingan sampai keluar angka antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Ada Apollo 11, ada Sputnik 1, ada Sputnik 2, atau dia masuk dengan materi yang ini. Karena nanti dalam Perang Dingin itu ada persaingan antara dua negara ini dalam berbagai bidang. Sudah? Oke? Sudah dulu sesuai pasangan? Oke. Perhatikan video pembelajaran di depan supaya lebih memperkaya pengetahuan kalian. Oh, halo. Kawan-kawannya di pihak lain berawal dari masalah penyelesaian Perang Dunia Kedua. Persekutuan Amerika Serikat dan Uni Soviet ditandai dengan perbedaan ideologi yang kontras antara kapitalis liberalis dengan komunis. Keduanya berseteru setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Faktor-faktor penyebab terjadinya Perang Dingin. Pasca Perang Dunia Kedua telah terjadi ketegangan dan konflik kepentingan antara blok Barat Amerika Serikat dengan blok Timur Uni Soviet yang mengarah pada perang terbuka secara luas. Masing-masing kubu yang berseteru berusaha untuk menyebarkan ideologi dan mempengaruhi negara lain agar masuk menjadi sekutunya. Permasalahan ini dimulai dari adanya perbedaan pandangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam konferensi Potsdam, yang salah satu isinya ialah pembagian Jerman menjadi dua wilayah pendudukan, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur, yang berpengaruh terhadap pembagian kota Berlin menjadi Berlin Barat dan Berlin Timur. Berlin Barat dikuasai oleh Amerika Serikat, Inggris dan Prancis, sedangkan Berlin Timur dikuasai oleh Uni Soviet. Setelah pembagian wilayah tersebut, akhirnya terjadi pertentangan dan persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pembagian wilayah Jerman dan persaingan di antara dua negara adik kuasa tersebut dianggap sebagai kunci asal mula terjadinya Perang Dingin. Pihak-pihak yang terlibat dalam Perang Dingin. Perang Dingin yang terjadi pasca Perang Dunia ini melibatkan dua blok besar, yaitu blok Barat Amerika Serikat dan blok Timur Uni Soviet. Kedua negara adik kuasa tersebut berusaha untuk menyebarkan pengaruhnya ke berbagai wilayah dan bersaing untuk menunjuk negara siapakah yang paling kuat dan mampu menjawab segala permasalahan dunia saat itu. Jalannya Perang Dingin. Perang Dingin yang melibatkan Amerika Serikat dan Uni Soviet ditandai dengan persaingan di berbagai bidang kehidupan. Berikut akan disajikan panel yang menunjukkan persaingan dalam Perang Dingin. Inilah persaingan antara blok Barat Amerika Serikat dengan blok Timur Uni Soviet dalam berbagai bidang kehidupan. 1. Bidang ideologi. 2.
bidang ekonomi. 3. Bidang militer. 4. Spionase. 5. Teknologi. 6. Persenjataan. Perang dingin ternyata tidak hanya sebatas di antara kedua negara adik kuasa Amerika Serikat dan Uni Soviet saja. Perang dingin pada perkembangannya meluas ke kawasan lain. Bahkan konflik yang terjadi di luar kawasan Amerika Serikat dan Uni Soviet lebih terbuka dalam bentuk perang terbuka. Kawasan lain yang terkena dampak perluasan perang dingin diantaranya ialah Revolusi Komunis Cina, Perang Korea, Revolusi Kuba, dan Perang Vietnam. Akhir perang dingin. Perang dingin mulai meledak sekitar awal tahun 1990-an. Hal tersebut tidak terlepas dari perubahan yang terjadi di Uni Soviet. Naiknya Mikhail Gorbachev sebagai pemimpin Uni Soviet dengan program pembaharuan glasnost dan perestroikanya ternyata berakibat kepada runtuhnya Uni Soviet menjadi 15 negara bagian. Dengan runtuhnya Uni Soviet sejak tahun 1991, maka berpengaruh pula terhadap perkembangan perang dingin. Runtuhnya Uni Soviet berarti menandai berakhirnya perang dingin. Dampak perang dingin. Dampak bagi Uni Soviet. Rusia sebagai ahli waris utama Uni Soviet memotong pengeluaran militer secara drastis. Restrukturasi ekonomi menyebabkan jutaan warga di negara Uni Soviet banyak yang menganggur. Sementara itu, reformasi yang dijalankan Gorbachev mengakibatkan terjadinya resesi yang parah, lebih parah dibandingkan yang dialami oleh Jerman dan Amerika Serikat selama depresi besar 1930-an. Dampak bagi Amerika Serikat. Setelah bubarnya Uni Soviet, dunia pasca perang dingin secara luas dianggap sebagai dunia yang unipolar. Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara adidaya di dunia. Dampak lainnya. 1. Konflik antar negara di negara-negara dunia ketiga, di antaranya di kawasan Asia Tenggara dan negara bekas Yugoslavia. 2. Mendorong perkembangan teknologi berkembang pesat, terutama dalam bidang militer. 3. Berkembangnya demokrasi dan kesadaran terhadap hak-hak asasi manusia, terutama didorong oleh pihak barat. Dampak terhadap Indonesia. Pada tahun 1960-an, di era perang dingin, Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Soekarno dinilai lebih mengarahkan pandangan politiknya ke negara-negara blok timur yang berhaluan komunis. Puncak kedekatan Indonesia dengan blok timur adalah dengan berdirinya poros Jakarta, Hanoi, Pyongyang, dan Phnom Penh. Oke, itu tadi materi tentang perang dingin. Mulai dari latar belakang, persaingan apa saja, sudah faktor-faktor pendorong, kemudian sampai kepada dampak. Kalau rasa sudah lengkap, apalagi nanti ditambah dengan bahan ajar yang sudah kalian pegang dan LKPD, sudah. Jadi masing-masing kelompok, masing-masing pasangan akan menuangkan apa yang ada di dalam bahan ajar dan materi tadi yang kalian sudah nonton, sudah, dan apa yang tadi Bapak sudah jelas sampaikan. Kemudian nanti baru masuk ke presentasi. Jadi di dalam LKPD sudah ada alur-alur diskusi. Siapa yang menjadi moderator, siapa yang akan presentasi. Sudah, hari ini yang presentasi berarti besok dia jadi moderator, temannya menjadi materi di dalam pintu itu. Jadi ulang lagi, sudah. Jadi supaya ada orang bilang semua dapat gini. Pak, oke. Sebelum kita kerjakan apa itu diskusi atau LKPD dan mencari materi, mendalami materi. Sudah? Oke, kalau kita sudah punya presentasi. Hitam ini hijau. Sudah? Ini hitam, hijau ini betul. Oke. Sama perhatikan sini. Alfa, ada apa?
Dipegang. Oke. Kita udah konsentrasi dong. Kalau Pak Guru bilang hitam berarti angkat tangan. Kalau hijau berarti di. Ini mesin pak kiri mana kanan mana dibahas. Betul Amel tahu sih. Oh tahu. Oke Amel tinggal sekali ya. Konsentrasi. 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 Ya ini karena Rehan mata semuanya kecil-kecil. Ya akan Pak Guru bikin konsentrasi sedikit. Ice breaking. Konsentrasi. Konsentrasi. Hijau. Hijau yang mana? Nah, oke. Amel. Amel hijau. Oke, konsentrasi. Konsentrasi. Hitam. Oke. Hijau. Hitam hijau. Kan konsentrasi. Ya, selesai dengan konsentrasi berarti lanjut dengan materi. Silakan. Pak Guru kasih waktu 10 menit. Sudah ada alur-alur diskusi, tidak boleh keluar dari baca di LKPD apa yang harus kalian buat. Baca LKPD ada petunjuk di LKPD. Gimana? Oh iya, sebentar. Oh iya, silakan. Rehan itu dia konsentrasi. Yang tidak paham tanya Pak Guru. Ya. Ini yang lembar kerja peserta didik gitu. Yang kalau untuk materi ditulis saja di belakang sini yang kosong, ya. Yang lembaran depan ini yang ada nama kelompok itu. Nanti setelah diskusi ada 5 menit untuk kalian tuangkan lagi apa yang tadi kalian sudah diskusikan. Tentang soal itu loh, ada soal itu loh, ditulis secara cepat. Sudah. Bahan ajar tuh, jadi materi yang kalian cari bahan ajar, tuangkan ke sini. Ya, di sini. Di belakang. Ya, sudah? Nah, itu baru tanya gimana? Bahan ajar sudah bagus di sini. Bukan bahan ajar yang ini glosari. Coba tolong ya. Ya, tulisnya di situ. Ya, itu lupa bagian ini. Bahan ini bahan ajar. Ini materi terkait materi tadi. Materi itu kalian cari. Nah, nanti ditanya apa yang terkait dengan materi, cari di situ, kerjakan. Jadi baca itu tentang materi itu. Sudah? Ini? Yang ini? Ambil sudah. Ini? Sekian ini tulis. Itu yang itu diskusi, lalu diskusi. Hah? Iya. Sudah. Sudah? Ini sudah. Yang glosarium, lihat yang glosarium berarti bahan ajar, ada tulisan glosarium. Sudah? Ini sini. Belum kah? Yang mana?
Yang belakang sekali ini nanti di pertemuan berikut. Yang belakang sekali ini tidak boleh dikore-kore ya. Ini. Tidak sedikit ya. Tulis tentang materi itu ringkasan. Cari yang tidak ada dalam materi, toh cocokkan dengan soal-soal itu atau pertanyaan itu. Nah, ini kan untuk menggali informasi lanjut nanti waktu diskusi itu. Kalau ada pertanyaan tentang doktrin, suara, tinggal baca di situ ya, ditulis begitu. Jelas? Ya. Kalau saya tidak dibaca juga, kemudian mungkin Saskia baca materinya, Saskia menjelaskan kepada teman. Ini loh, begini. Tidak, peran diri itu seperti ini. Ya, paham? Belum lagi. Demikian. Yang ini langkah-langkah pembuatan clipping. Clipping nanti kan besok. Makanya baru bilang 2 lembar belakang tidak usah dikorek-korek. Paham? Tidak usah dikasih. Oh, itu kan materi yang kalian pegang. Apa yang kalian mau kerja? Artinya informasi contoh. Oh, ini baca tentang proksi, baca tentang liberalisme, kapitalisme, sosialisme, komunisme. Nah, oh, supaya lebih ingat, oh betul kata-kata di belakang. Ya, itu nona. Ya. Apa lagi? Ya. 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 Di belakang mana dulu? Yes, Kalau mau lihat, kalian mengolah. Oke, pasangan nomor 1. Pasangan nomor 1.
Yana dan Fahmi, berarti Yana dan Fahmi yang duluan. Oke, sekarang Yana dan Fahmi. Orang tiga ya. Nanti waktu dia kembali ke dia punya habitat kalau dia kembali. Berarti siapa yang menghadapi materi, siapa yang moderator? Cek. Ya. Jadi yang menjelaskan ke ini kami tentang pendingin itu, sudah. Latar belakang neraka pendingin, sudah. Aku pendingin. Begitu saja. Langsung gampang. Ya, kan baru tadi kan materinya satu, itu kronologis, kronologis. Sama membahas tentang itu, kronologis, kronologis, berjalannya kronologis sampai berakhirnya kronologis. Agak baru tempat ini. Yang baca yang jelasin itu teman. Itu fungsi, dan semua tahu. Alia, jelaskan ke ini. Ya, ini. Oke, silakan pasang nomor 1 ya. Yang lain berarti yang mau bertanya silakan, nanti baru kelompok 1. Kita sama-sama kita ya, saya di depan di meja masing-masing. Yes. Ya, teman-teman, tolong perhatikan. Ayo berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam pas ya. Jadi kami dari kelompok 1 pasangan nomor 1. Jadi kami
dari pasangan nomor satu ingin mempresentasikan jangan ketawa ya. mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan. Kepada materi dipersilakan. Latar belakang terjadinya Perang Dingin. Perang Dingin adalah sebuah era di mana terjadi konflik, ketegangan dan kompetisi antara dunia negara adidaya, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perang ini terjadi antara tahun 1947 sampai 1951. Awalnya, Amerika Serikat dan Uni Soviet dulunya bersekutu melawan Jerman saat Perang Dunia II. Namun, setelah perang berakhir, Amerika Serikat dan Uni Soviet mengalami perbedaan yang justru menjadi pertentangan antar kedua negara tersebut. Pertentangan demi pertentangan yang terjadi antar dua negara tersebut menimbulkan persaingan. Persaingan keduanya mencakup berbagai bidang seperti bidang ekonomi, politik, koalisi, militer, industri, dan pengembangan teknologi, pertahanan, persenjataan, dan lain-lain. Oke, lanjut. Langsung saja di channelnya ya. Karena satu pasangan 3 menit, ayo. Jadi bagi teman-teman yang bertanya silakan bertanya. Kalau pasangan satu sudah di latar belakang tadi kan awal, berarti pasangan kedua muncul lagi. Sesuai materi. Lanjut ya. Oke. Sampai berakhir. Jadi mulai dari awal sampai tengah-tengah ya. Kan ada banyak istilah di dalam. Kalau bertanya tentang istilah ya silakan. Di dalam Perang Dingin itu. Yang penting tidak lari dari materi. Tidak keluar dari materi. Ayo silakan. Sebelum lanjut. Ya. Irna masih main. Ayo Irna supaya suara bisa. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, pertanyaannya yaitu negara yang terlibat antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam perang ini itu apa saja? Negara-negara yang tergabung dalam ya di Uni Soviet itu ada negara apa di Amerika Serikat itu. Ayo Fahmi lanjut. Kami lagi ada sini. Sila Irma yang bertanya masih ada lagi kan? Nah, jangan lagi. Oke, ganti saja ya. Itu di materi-materi ada itu ya. Betul. Pasangan kedua Nabila. Ya. Dalam tapi diganti, Pak. Oke, nah jadi kita akan jawab pertanyaan dari sini. Jadi negara-negara yang berada pada perang dingin itu yang pertama pada Uni Soviet yaitu Blok Timur, yang dimana terdapat negara yaitu Uni Soviet, Cekoslowakia, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, Bulgaria, Rumania, dan Albania. Kalau Blok Barat
Kalau dalam blok barat itu ada Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Inggris, Denmark, Islandia, Italia, Kanada, Luxembourg, Norwegia, Portugal, dan Prancis. Oke. Bagaimana ya, Pak? Teman Irma? Oke. Berikan aplaus untuk pasangan nomor 1. Sekarang pasangan nomor, ayo pasangan nomor 2. Berarti lanjut dari yang tadi latar belakang yang tadi. Kita sama-sama ingin berkuat menunjukkan kekuasaan ya. Gak mesti ditebak ya. Iya, singkat-singkat ya. Ya, yang paling penting. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pasangan kedua ingin mempresentasikan hasil presentasi kami, hasil kerja kami kepada pemateri. Dipersilakan. Perbedaan terjadinya perang sebab terjadinya perang dingin. Perbedaan ideologi setelah perang Amerika dan Soviet untuk melawan Jerman berakhir. Mereka mengalami perbedaan yang justru menjadi pertentangan antar kedua negara tersebut. Perbedaannya antara lain berkaitan dengan ideologi, yaitu Amerika Serikat menganut paham liberal dan kapitalis, sedang Uni Soviet dengan paham komunis. Akibatnya dua negara dengan kekuatan terbesar ini bersaing untuk memengaruhi negara-negara lain dengan menyebarkan ideologi yang mereka unggulkan. Dalam sebelum terjadinya perang dingin ada beberapa faktor. Jadi yang pertama, pertentangan paham yang dianut oleh Amerika Serikat, demokrasi kapitalis, dengan Uni Soviet, sosialis, komunis. Yang kedua, keinginan Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadi penguasa di dunia dengan cara-cara yang baru sesuai dengan paham yang dianutnya. Yang ketiga, program Marshall Plan dan Truman Doktrin yang diluncurkan oleh Amerika Serikat. Yang keempat, dibentuknya NATO oleh blok barat dan Pakta Warsawa oleh blok timur. Itu saja yang dapat kami presentasikan. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Pada ya ada dikasihkan. Oke, jadi dari hal yang saya tanyakan adalah kenapa Amerika Serikat bisa menganut paham liberal kapitalis, sedangkan Uni Soviet bisa menggunakan paham komunis. Oke, Nabila, jadi pertanyaannya diganti dengan menjelaskan dampak perang dingin bagi Indonesia.
udah jawab yang ada, udah jawab yang ada. Oke, Ana, kita pertanyaan. Kalau untuk sejarah Indonesia tahun 1200 sampai 2004 itu 2005 karya MC Rikuan Karangdingin memiliki dampak yang besar bagi jalannya pemerintahan Indonesia di bidang politik dan ekonomi. Jadi, bidang politik dampak Karangdingin bagi Indonesia yaitu berkembangnya Partai Komunis Indonesia, masa demokrasi terpimpin meminta bantuan peralatan tempur dan uang dari Uni Soviet untuk melaksanakan pembebasan diri Barat Amerika Serikat. Berusaha mengenalkan pengaruh Indonesia dengan membantu penyelesaian konflik kedaulatan dengan Belanda dan ekonomi dampak Karangdingin bagi Indonesia dan ekonomi. Oke, itu saja yang dikatakan. Oke, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang materi sedikit saja. Lanjut dari materi tadi di faktor ya. Faktor? Di faktor tadi. Dewan. Ya, negara yang terlibat. Ya. Kamu ada kan? Ini komisi dua pasangan. Mana? Asia 7. Cil, Wanda, Linda. Sudah mulai, Pak? Mulai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan pasangan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada pemateri. Dipersilahkan. Negara yang terlibat. Perlu diketahui bahwa perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet menimbulkan persaingan untuk saling merangkul sekutu sebanyak-banyaknya. Alhasil, kedua negara tersebut membuat blok yang terdiri atas negara-negara yang mendukungnya. Terbentuklah blok Barat dengan Amerika Serikat dan blok Timur dengan Uni Soviet. Ya, sampai situ saja. Karena tadi itu masih berhubungan dengan pertanyaan yang dari Irna ya. Hah? Ya. Oke, itu saja hasil dari diskusi kami. Bila ada pertanyaan, Ayo, yang mau bertanya silakan lagi. Silakan. Barang saya mau materi kan membahas tentang satu itu, mulai dari kronologi awal sampai. Tapi kalau langsung ambil tentang yang materi yang Irna tidak tanya, Jangan tadi itu. ada tanya. Ayo silakan. Ayo sama yang ada mau tanya. Tanya dia. Ayo cepat. Linda. Ada yang bertanya lagi. Ayo siapa? Warlan. Ya, karena mengangkat tentang materi tentang apa tadi? Materi itu negara yang terlibat dalam Negara perang yang dingin. terlibat. Tadi Anda sudah menjelaskan tentang itu. Nabila dipersilahkan untuk bertanya. Udah bilang katanya baru. Oke, Mel, itu dari aku teman kedua. Empat negara apa yang tergabung dalam organisasi NATO? Empat negara apa yang tergabung dalam organisasi NATO? Jawabannya adalah negara tersebut yang tergabung dalam organisasi NATO adalah negara Yunani, Turki, Jerman sebagai Jerman Barat, dan Spanyol Uni Soviet sebagai komandan blok Timur tidak ketinggalan
untuk membentuk organisasi baru. Empat, nah itu satu. Pertama Yunani, Turki, Jerman Barat, Spanyol, Uni Soviet. Yang sama Indonesia sendiri. Ya, ada 4 itu saja. Ya. Oke, makasih. Yang kedua, ayo langsung sini saja. Ayo mulai. Bidang persaingan. Nanti baru. Karena sama materi semua sama toh, jadi basis tahu ya. Nanti tinggal bertanya kemana. Bidang awal politik. Ya, ekonomi. Nanti di sini. Oke. Sudah langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pasangan 4 akan mempresentasikan materi kami kepada pemateri. Persilakan. Dampak di mana? Bidang persaingan. Bidang persaingan. Yang bidang persaingan apa? Bidang Yang Oyo. Iya. Oke, jadi bidang dapat dipastikan bahwa suatu hal yang memiliki dampak baik secara individu atau yang lebih luas. Perang dingin yang didominasi oleh kekuatan Amerika Serikat dan Uni Soviet memiliki dampak-dampak sebagai berikut. Salah satunya yang akan saya jelaskan di sini yaitu dampak dalam bidang ekonomi. Perang dingin itu memberikan dampak positif bagi perekonomian negara-negara di dunia. Hal ini ditandai dengan munculnya negara superpower. Dengan adanya negara superpower, maka perekonomian di dunia banyak dikuasai oleh pemilik modal. Hal ini akan memberikan keuntungan yang lumayan besar, terutama jika para pemilik modal menanamkan modalnya di negara-negara berkembang. Umumnya, negara-negara berkembang mempekerjakan buruh dengan upah yang masih kecil. Bagi negara yang ditempati oleh para pemilik modal pun akan berdampak positif dengan semakin berkembang pesatnya perekonomian di negara tersebut. Adapun dampak negatif atau dampak yang merugikan dari bidang ekonomi adalah dengan berkembang pesatnya teknologi militer. Amerika dan Uni Soviet mengembangkan bom nuklir yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk perang. Rumor yang beredar adalah Uni Soviet sudah meletakkan banyak ranjau nuklir di Kuba dan sedang diarahkan ke Amerika. Di sini Amerika tidak tinggal diam. Negara tersebut menandatangani pembentukan NATO. NATO sendiri adalah organisasi pertahanan yang menyetujui bahwa ada negara anggotanya yang diserang, maka hal tersebut dianggap sebagai serangan terhadap NATO. Mendengar kabar ini, Uni Soviet menarik bom nuklirnya dari Kuba. Oke, terima kasih. Ada teman-teman yang ingin bertanya, persilakan. Ya, yang mau bertanya silakan. 1 menit. Ya, silakan. Ayo ya. Yang baru, ya ayo ya. Waalaikumsalam. Jadi saya ingin bertanya kepada ini Dari mana? negara apa yang termasuk negara superpower? Ya, negara apa yang termasuk dalam negara superpower? Ayo silakan Ada cepat. yang lain? Ini. Satu saja ya. Satu saja cepat.
dia. Jangan bantu Yana, yang disebut negara superpower. Coba. Amerika Serikat. Ya? Hah? Iya. Satu saja. Begini Pak, negara superpower itu negara yang dianggap memiliki pengaruh dan juga power terkuat di dunia. Negara yang tidak hanya maju dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang militer dan lainnya. Negara yang memiliki superpower dianggap sebagai negara yang mampu mempengaruhi tatanan dunia internasional secara keseluruhan. Contohnya sampai Iya, Amerika Serikat. Kemudian yang basic kedua ini apa? Bisa? Begitu ya? Oke, lanjut yang ketiga. Terima kasih sudah membantu kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah kita start saja. Nah, ya. Yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 presentasi kami kepada Wanda Di bidang militer ya? Ya. Bidang persaingan dan dampak dan militer karena adanya rasa iri antara negara-negara yang berseteru, maka mereka masing-masing mulai memperkuat persenjataan dan pertahanan mereka. Mereka tidak mau kalah dengan negara besar. Dengan persaingan seperti ini akan semakin besar pula potensi yang masing-masing negara miliki untuk mengembangkan militer negaranya menjadi lebih unggul. Ya. Oke. Apakah pasangan lagi bertanya? Ya. Sapilas. Ayo Sapila. Pertanyaannya, apa saja senjata yang dipakai dalam perang? Ya. Satu. Satu yaitu sarang bomba, dua itu SS-18 Satan, tiga yaitu Apa lagi? nuklir, tank, senapan, bom, Sudah? Oke, Sapila sudah paham. Dari senjata yang digunakan dalam tanding dalam persaingan itu. Oke. Lanjut ke kelompok pasangan 6. Ada 6. Ya. Oke. Nanti setelah itu ayo, teman.
Di situ. 1 jam. Pas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari pasangan ke-6 ingin bidang persaingan dan dampak dalam bidang sosial budaya. Oke, sosial budaya silakan. Adanya isu-isu yang mengenai masalah HAM semakin lama semakin terdengar ke seluruh penjuru dunia. Mulai saat itu hukum undang-undang dalam suatu negara mengenai HAM mulai dibuat. Masyarakat pun dengan kompak mematuhi peraturan mengenai HAM tersebut. Dari di sini masyarakat akan semakin percaya bahwa semua manusia memiliki hak-hak yang harus terpenuhi dan tidak dengan menindas secara sembarangan akhir perundingan. Oke. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ada pertanyaan tidak? Ya, ada pertanyaan Pak. Ada ya, silakan. Katanya itu isu-isu apa saja yang mengenai masalah hak yang semakin terdengar ke seluruh dunia. Ya, isu-isu apa saja yang mengenai HAM yang tersebar ke penjuru dunia? Ayo, ya. Sudah? Ayo cepat. Ayo. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Vietnam. Kita yang mulai. Silakan. Jadi isu-isu yang berkaitan dengan HAM yang tersebar di penjuru dunia, yang pertama ada pelanggaran HAM. Ini mencakup berbagai bentuk pelanggaran seperti penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, pembunuhan, pemerkosaan, penghilangan paksa, dan diskriminasi rasial atau gender. Yang kedua ada kebebasan berpendapat dan berekspresi. Isu ini melibatkan pembatasan terhadap kebebasan berbicara, menulis, dan menyampaikan pendapat baik oleh pemerintah maupun kelompok-kelompok tertentu. Yang ketiga ada kebebasan beragama. Ini melibatkan pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau keyakinan, termasuk diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu, penindasan terhadap minoritas agama, atau larangan terhadap praktik keagamaan. Oke. Iya, mantap sekali. Silakan kelompok. Ya, tangan gue. Silakan. Ya, terakhir perandingan. Berarti berikut di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya dengan rekan saya yang ada di kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang berakhirnya perang dingin. Ya. Jadi berakhirnya perang dingin ditandai dengan keruntuhan Uni Soviet pada 26 Desember tahun 1945
1991. Tentunya Uni Soviet ini menandai akhir Perang Dingin secara resmi di dunia sehingga menyisakan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya global hingga hari ini. Namun, sebelum peruntuhan Uni Soviet yang menjadi tanda berakhirnya Perang Dingin secara resmi, sebenarnya ada beberapa hal yang mulai menandai detik-detik berakhirnya Perang Dingin. Oke. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin dari kawan-kawan ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Berakhirnya Perang Dingin. Satu saja. Ayo. Ya, kepada Amil. Ya. Bagaimana eksistensi NATO di dunia setelah Perang Dingin berakhir? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Apa lagi, Saskia? Kalau Mas Saskia mau tanya. Pak Guru, Pak Ida izin Pak Guru. Pak Guru. Apa yang Ayo depan. Mengapa Jangan tes lagi. Mengapa tanda berakhirnya Perang Dingin secara resmi menetapkan negara AS sebagai satu-satunya negara adidaya global hingga saat ini? Maksudnya gimana coba? Tanda berakhirnya Perang Dingin secara resmi di dunia menyisakan AS sebagai satu-satunya negara adidaya global hingga saat ini. Berarti kayak apa sih berakhirnya Perang Dingin itu tuh? Mari iya Jadi iya kayak macam apa lah? intinya kenapa sampai sampai menyisakan Amerika sendiri? Ya. Ini ayo belakang sudah. Ayo silakan. Jawab yang itu ambil dulu, ambil. Ayo jawab yang anu cepat. Satu, dua, tiga. Kalau ini sampai 10 kalau tidak bisa menjawab, nanti besok dijawab dalam clipping itu. Jangan cuma jawab ulang, toh? Iya. Dalam pembuatan clipping itu. 6. Oke, jadi Ya, dia mau jawab, silakan. kami akan menjawab pertanyaan dari Ninis. Kenapa sampai negara Amerika Dari siapa? menjadi Ninis? Saskia. Saskia. Ya, Saskia. Kenapa sampai Amerika menjadi salah satunya negara adidaya di Indonesia setelah Indonesia Di dunia. dunia setelah berakhirnya Perang Dingin. Jadi saat Perang Dingin berakhir itu langsung Uni Soviet itu bubar pada tahun 1991, meninggalkan Amerika yang menjadi satu-satunya negara adidaya di dunia. Iya, Anda Jadi karena menjadi- bubarnya Uni Soviet. Iya. Ayo berikan aplaus. Ya gitu dong nih. 1, 2. Pertanyaannya apa? Sepertinya dari mana orang kurang jelas. Bagaimana eksistensi NATO di dunia setelah Perang Dingin? Eksistensi NATO di dunia setelah
Setelah perang dingin. Sudah ada sudah. Soviet. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari Amel. Bagaimana eksistensi NATO di dunia setelah perang dingin? Jadi setelah perang dingin berakhir, NATO tidak lagi berfungsi untuk menjamin keamanan blok barat dan ancaman Uni Soviet karena sudah bubar. Jadi dia yang berfungsi lagi setelah perang dingin. Begitu. NATO bubar? NATO sampai sekarang ada loh. Apalagi perang Rusia Ukraina ini kan. Iya, maksudnya yang berfungsi lah untuk menjamin keamanan blok barat karena sudah bubar. Mantap. Oke. Oke, lanjut. Ya, betul. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan, kami sampaikan. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. 3 menit. Tes. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu Jerman Timur dan Jerman Barat bersatu kembali. Iya. Mana Jerman? Ayo, silakan. Jerman Timur dan Jerman Barat bersatu kembali. Jadi pada masa Perang Dingin, Jerman Barat dan Jerman Timur dipisahkan oleh tembok tinggi yang menandai perbedaan ideologi yang dianut kedua wilayah di Jerman ini. Jerman Timur di bawah kekuasaan Uni Soviet menganut ideologi sosial komunis, sementara Jerman Barat di bawah kekuasaan Amerika Serikat dan sekutu menganut ideologi kapitalisme. Ya, oke. Yang mau bertanya silakan. Ayo. Setiap kelompok diberi pertanyaan. Satu saja. Oke, kami dari kelompok ini ingin bertanya kepada kelompok 8, mengapa Jerman Timur dan Jerman Barat? Ya. Jerman Barat disatukan. Alasan mengapa mereka berdua disatukan? Oke, terima kasih. Dipisahkan, sekarang disatukan. Nah, alasan mengapa mereka berdua disatukan? Ayo, teman lain mungkin ada yang bisa menjawab. Ayo. Ya, kalau yang teman lain mau jawab silakan, membantu lah. Supaya besok akan di clipping juga masuk membahas. Ayo. 1. Kalau Pak Guru itu sampai 10 tidak bisa menjawab, berarti nanti di clipping besok lebih menunggu pertanyaan nanti. Siap? Ayo silakan. 2, 3, 4, 5, 6. Saya kira ini mungkin membantah, saya kira ini coba. Silakan. Ya, bicara. Silakan. Oh, sini dulu ya. 6, 7, 8, 9, 10. Berarti tugas untuk kelompok pasangan berapa ini? Pasangan 8. Besok kalian 2 kali lipat. Iya. Untuk ditanya. Iya, yang ini. Berarti duluan besok bikin kalian yang akan dibahas. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didampak langsung di dunia dan Indonesia. Langsung. Kami pasangan dari
Pasangan Kami pasangan. kami pasangan serasi. Ibu. Oke, Dampak perang dunia. dampak perang dingin. bagi dunia dan bagi Indonesia. Ya. Jadi yang pertama dampak perang dingin bagi dunia yaitu munculnya kekhawatiran masyarakat di seluruh dunia akan adanya perang nuklir yang dilancarkan oleh kedua negara adidaya. Ya. Apabila kedua negara ini memang aktif mengembangkan senjata nuklir. Selain itu, kondisi ketegangan kedua kubu ini juga menyebabkan masyarakat di seluruh dunia dilanda was-was, kekhawatiran hingga kecemasan akan meletusnya Perang Dunia III. Yang kedua itu dampak perang dingin bagi Indonesia. Perang dingin juga berdampak langsung terhadap Indonesia. Dampak perang dingin di bidang politik di Indonesia sangat terasa berupa perebutan kekuasaan antara partai pendukung ideologi komunis dengan partai berhaluan kapitalis demokratis. Iya. Oke, apakah ada katanya dari pasangan lain? Iya. Memang. Oke. Ayo oke. Lembun dampak. Kepada Nabila dipersilakan. Oke, kita dari perwakilan dari pasangan kedua yang bertanya silakan pasangan dampak dari perang dingin bagi dunia dan Indonesia. Dampak? Jelaskan dampak pasti kalau bersama. Mulut ciri. Jelaskan dampak dari perang dingin bagi dunia dan Indonesia. Ya. Akan jawab pertanyaan dari Nabila. Jadi dampak perang dingin bagi dunia dan Indonesia. Pertama tuh dampak perang dingin bagi dunia dulu. Yang pertama yaitu munculnya kekhawatiran masyarakat di seluruh dunia akan adanya perang nuklir yang dilancarkan oleh kedua negara adidaya. Jadi kedua negara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Itu kalau dampak bagi Indonesia itu dipengaruhi oleh bidang politik di Indonesia sangat terasa berupa perebutan kekuasaan antara partai pendukung ideologi komunis dengan partai berhaluan kapitalis demokratis. 23 menit. Bagaimana Nabila? Oke? Sudah, tutup. Oke, mungkin itu saja yang telah kami sampaikan. Biar aja dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kita semua. Oke, untuk menjawab kronologis tentang materi hari ini, perang dingin, mulai dari awal sampai akhir sudah berakhir di satu dunia pasangan serasi. Ya. Terima kasih kalian sudah berdiskusi dengan baik, walaupun materinya pendek-pendek, karena memang fokusnya di situ. Oke. Jadi perang dingin adalah perang urat saraf, biasa orang mengatakan seperti itu, karena tidak perang menggunakan fisik seperti kekuatan militer, tapi hanya menggunakan persaingan dalam bidang-bidang berbagai macam bidang. Dalam bidang ekonomi ada kapitalis, ada sosialis. Tidak. Kalau liberal dia identik dengan kapitalis. Kalau komunis dia identik dengan sosialisme. Jadi ingat bahwa yang satu memegang paham kapitalis, satu memegang paham sosialisme. Kapitalis itu individualis. Kalau sosialisme itu dia mementingkan kepentingan bersama. Nah, ya. Makanya enggak ada IPS, ada IPA. Tapi bukan orang IPS, bukan sosialis. Iya. Kemudian sudah kerjain 2 nomor toh? Sudah. Yang belum silakan kerjakan. Ya. Untuk menjawab
Yang tadi 2 nomor yang di LKPD, silakan dikerjakan. Ya, ya sudah. Ya, belum? Oke, untuk materi minggu depan. Sudah? Kalau sudah, perlu kasih waktu 3 menit untuk tulis. Cepat. Kalian belum? Tulis nama kelompok, tulis nama pasangan, tuh. Yang dari KPD yang belum. Ya, mantap. Ini dari KPD. Pasangan yang ada, yang nanti pasangannya saya masuk besok baru. Ya. Masuk aja di situ, ya, di situ. Karena tadi ada perubahan, toh. Sudah? Ya. Kasih. Yang sudah, makasih. Sini dikumpulkan. LKPD dikumpulkan. Bahan aja dipegang sampai besok. Jangan sampai hilang ya. Pegang. Yang selain LKPD tidak usah kumpul di guru. Tapi harus tanggung jawab pegang ya. Bahan aja dipegang. LKPD di sini. Sudah selesai? Ya, yang belum cepat kalau 1 menit. Sudah? Oke, tulis nama 3 orang. Ini ada berapa ya? 1, 2, 3, ada 9. Nabila masih belum, tinggal 1 menit Nabila. Belum tulis. Ayo tulis. Ayo 2 menit, cepat. Mana? Dia tulis nama kalian yang kedua tuh. Ya sudah. Di situ aja, yang itu pegang, tanggung jawab. Materinya dipegang. Itu juga akan menambah wawasan karena nanti soal itu kebanyakan untuk soal ini untuk pas di tanggal 27 nanti, tanggal 27 sudah pas ya. Itu materinya banyak ambil dari sini, kurang lebih ini. Sudah? Tinggal berapa kelompok? Berapa pesan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti tinggal 3 ya. Kalau kelompok yang di sini sudah aman. Ada di luar besok di luar sudah oke. Oke. Oke, kumpul. Sampai dulu. Itu LKPD-nya, yang itu dipegang. LKPD yang itu. Nah, jangan bilang besok karena ini nanti masuk dalam, kamu masuk dalam apa? Clipping. Nggak perlu. Oke. Sebelum kita tutup, dengan ini kita akan melakukan refleksi. Sakiruddin, refleksi untuk pembelajaran hari ini. Kira-kira apa yang sudah Sakiruddin satu kata saja? Satu kata. Satu makna dari pembelajaran hari ini. Hah? Tentang materi hari ini, materi yang Sakiruddin sudah pahami apa? Tentang perang dingin.
Dalam perandingan ada materi apa saja? Kuat. Tahu mulai tentang terjadinya perang dingin. Apa lagi? Tuhan. Tentang? Ayo. Ayo. Berakhirnya perang dingin, terus latar belakang terjadinya perang dingin, terus ya proses berlangsungnya perang dingin. Iya. Hari ini yang kita tahu tentang latar belakang terjadinya perang dingin. Apa lagi anak? Ya, blok barat, blok timur, apa lagi? Pihak-pihak yang terlibat dalam perang dingin. Pihak-pihak yang terlibat dalam perang dingin. Perang dingin itu berawal dari apa? Perang dunia itu perang dunia dua. Nah, terus? Kalau melanggar kita dari Iya, berarti tidak tahu tentang perang dingin. Perang dingin nanti dengan perbedaan paham, ada ideologi, ada ideologi liberal dan ideologi komunis. Jelas? Oke, untuk minggu depan, besok pertemuan kita harus membuat clipping. Besok harus membawa gunting, lem dan terus. Silakan sebentar dulu. Ya, silakan. Kecil saja. Kecil saja. Ya. Ya. Maka kelompok yang ini saja, nanti yang lain menyesuaikan saja. Jadi tidak usah ubah pakai apa yang sudah terbentuk ini, tidak usah dirubah-rubah. Sudah? Oke. Iya, terserah. Tapi yang selesai. Sudah nanti besok baru Pak Guru arahkan. Sudah, penting bawa barang-barang saja. Sudah? Paham? Iya, bisa langsung dibawa saja. Mau bikin di rumah silakan, mau bikin sebentar silakan. Sudah? Ya, bebas. Yang penting clipping. Sudah? Oke? Oke, sebelum Pak Guru tutup, dengar sini. Karena refleksi sudah dibuat, dengar sini. Ambil. Karena refleksi sudah dibuat. Jadi Pak Guru mau motivasi kalian. Apa? Rajin belajar, nak. Sudah mau akhir semester. Jadi tugas-tugas itu tolong dilengkapi. Karena pembelajaran kita itu masih berlangsung sampai semester 2 sampai Anda lulus. Jadi tolong belajar, diperhatikan waktu belajarnya di rumah. Sudah? Ini kan sudah mau masuk ke apalagi nanti semester 2 kalian ujian terus. Sudah, jadi tolong yang malas belajar, tolong belajar ya. Oke, sampai jumpa besok. Besok kita membuat checklist. Saya kenal yang mari semua. Hari ini sekian sudah berani berbicara dari Pak. Ayo, Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita sama-sama berdoa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sampai jumpa besok. Ya, tetap semangat, luar biasa. Risma, beta beta. Risma, beta beta.
Berapa menit ini? 1 jam 35. Hah? 1 jam 35 menit.